lihat di sini kamu lumayan cukup penat di sini. Suami kamu sudah tidak bisa menghargai kamu dalam segi tidak menafkahin, sudah menghancurkan, sedang selingkuh dan selingkuhannya belagak lebih tinggi dan lebih songong dan kamu kadang-kadang capek ya sudah merantau untuk menafkahi karena suami kamu tidak pandai untuk menafkahi ya kayak gini. Satu hal aku agak sedikit nyesek ya untuk membacanya. Kenapa? Jelas-jelas suami selingkuh, terus selingkuhannya barbar dan itu publish dengan kayak ini misalkan nih suamimu di sini nih aku pelakornya. Jadi kayak foto-foto bareng terus kayak posting sini kayak bangga gitu dengan itu dalam konsepnya gitulah. Dan di sini ada beberapa kayak makin emosi pelakor tersebut sama kamu makin maki-maki dan emosian. Jadi aku lihat sempat heboh di semua sosmed sini-sini barbar di situ. Dan di situ kamu harusnya kecewa banget dengan suami kamu. Karena apa? Kamu merantau jauh tidaklah gampang. Dua, kamu merantau jauh buat menafkahi dia dan anak. Karena dia bersyukur punya dia waktu itu. Ternyata kok nggak nyangka dia selingkuhin kamu. Itu menjadi titik trauma dan kalut. Di sini sangat terpuruk, kamu akhirnya menyendiri, sangat-sangat sendiri, terus akhirnya kamu berusaha dekat dengan seseorang biar kamu nggak kalut dalam permasalahan itu, biar kamu nggak larut dalam kebodohan yang dia lakukan. Tepuk tangannya cukup bagus, good. Oke. Kisah kamu lumayan cukup malang sayang. Sini peluk, kasihan aku. Oh, sini peluk. Ya. Kadang-kadang kamu selalu sedih. Kamu nangis aja nggak apa-apa. Nangis yang plong, gak usah gengsi. Sini aku peluk yang kuat di sini. Peluk kakak. Peluk bunda. Peluk aja yang erat. Iya, peluk. Sini aku peluk balik. Peluk. Aku capek pun. Capek banget pun. Capek banget beneran. Kenapa bun kamu tahu nggak itu capek? Aku sudah merantau jauh loh di sini bun. Aku sudah mengikhlaskan. Biar suamiku ini kan kondisinya nggak bagus. Keuangannya gitu-gitu aja. Malah banyak hutang. Aku tidak memandang, yaudah aku nggak mau ninggalin dia karena oke lah. Tapi kenapa ya dia nggak amanah? Aku sudah kasih uang semuanya, ada sebagian malah disalahgunakan. Kadang-kadang aku lelah. Aku di sini merantau, di sini aku bertahan karena keluarga kecilku. Oh nggak gitu aku paling pulang mungkin. Aku kadang-kadang capek kerja kok cari uang terus. Kok aku nggak bisa ya lihat yang kayak orang-orang lain nikah terus dibiayain suaminya, istrinya cuma jaga anak, santai, hidup tenang, gak ada beban. Tapi aku kenapa kerja terus? Tahu gak bun? Dari muda loh bun, dari muda. Dari 17 tahun juga itu bun, aku tuh tetap kerja. Kamu tahu gak bun? Aku gak ada yang namanya hidup itu bahagia, hidup serba kekurangan. Kamu tahu pun hidup serba kekurangan pun capek banget pun. Apalagi pelakornya suami aku sekarang malah barbar ya, bangga merebut suami aku. Jadi kadang-kadang aku capek bertahan karena suami anak, tapi agak kecewa banget loh. Aku bertahan waktu itu karena suami itu kondisinya lagi nggak bagus keuangannya. Aku nggak nyangka aja sih dia juga selingkuh. Kayak bentukan wajahnya loh nggak meyakinkan gitu. Dengan ketahuinya dengan sendirinya bun, tanpa aku harus tahu. Dan aku sempat heboh, sakit dada panas, ingin menyerah, sampai frustasi, sampai aku depresi, sampai sakit, sampai kurus badanku, sampai nggak nafsu makan. Kadang-kadang aku kerja di negeri orang, kadang-kadang aku naruh garam, aku lupa naruh di mana. Kadang ada beberapa barang yang aku lupa taruh di mana. Tapi kadang-kadang aku kerja di merantau orang ini, agak sedikit bersyukur juga sih mengalihkan rasa sakit aku untuk ini. Tapi kadang-kadang rasa itu kayak ada dendamnya gitu loh bun. Makanya kenapa aku lagi deket dengan seseorang. Gimana ya bun ya, deket dengan seseorang ini aku juga gak ada rasa sayang. Aku mau ngisi kekosonganku aja. Karena bagi aku ini, aku tuh males ya untuk menikah lagi. Kalau bisa cukup sekali. Tapi aku bisa menerima loh. Aku ngomong kayak gini ya. Sekali lagi aku ngomong gini nangismu pecah ya. Aku bun,
Aku tuh nggak butuh laki-laki itu kaya. Lu miskin, gak apa-apa mas. Lu miskin gak apa-apa, asal lu setia. Gue nerima lu miskin lo ini. Gue merantau ini. Lu miskin nih. Lu gak mencukupin, kurang nih. Aku merantau nih. Kamu sudah aku bilang ini. Aku mengalah lo ini. Kangen dengan pipi tumpah yang lucu-lucu gemoy itu. Si pipi-pipi tumpah yang menggemaskan itu aku lupa. Sampai gak bisa cium aromanya. Pipi yang gemoy, yang lucu-lucu, yang menggemaskan, gak bisa menggenggam aroma tubuh anakku, itu kan menjadi tiket mental. Di sini aku lelah Bun, lelah banget, capek. Tapi di sini aku masih ada trauma loh Bun, tersendirinya. Trauma banget ini semuanya. Jadi aku tuh bingung ya Bun. Aku kangen sama pipi tumpahku yang lucu itu loh Bun. Kan ada di rumah itu Bun. Aku merantau jauh, aku gak bisa nyium aroma badan si bocilku. Kadang-kadang aku peluk, aku manjain, tidur bareng. Dengan lanturannya ngomong, Mama, aku kangen Ma. Kapan Mama pulang? Mama kepingin pulang artinya. Kalau Mama ada uang itu gak merantau jauh loh nak. Aku sampai bingung kadang-kadang ya Bun. Sampai kapan ya Bun ya aku ini ya Bun kerja terus di luar negeri. Apa ya, jujur aku agak-agak terharu ya, agak mau nangis ya. Soalnya keterawang kamu tuh agak nyesek, tau gak sih? Kamu merantau jauh-jauh karena anak, terus tiba-tiba kayak gini, nyesek kau. Agak nyesek sih aku bacanya, karena yang aku lihat pengorbananmu lumayan cukup besar loh dari dulu. Kamu nggak pernah nikmati rasa kerja kerasmu, kamu kirim, kamu pasrahkan sama yang di rumah. Jadi untuk merasa menikmatin rasa baju mewah, perhiasan atau apa, kamu tinggalkan, urungin beli-beli mas-mas atau apa, kamu kayak singkirkan jauh-jauh, shopping kamu jauhin. Agak nyesek sih sumpah ini aku baca. Perjuangan kamu tidaklah gampang ya saya. Merantau di negeri orang dengan kamu kangen dengan anak itu gak gampang banget. Aku tahu tangisanmu yang ini nyesek loh aku lihat jeritan tangisan kamu tuh. Cuma aku mau pesan sekali lagi sama kamu. Di saat aku ngomong gini nangisnya pecah lagi. Tolong tetap kuat sama anak kamu yang lucu itu. Anak itu butuh kamu. Dia tidak butuh bapaknya, tapi butuh kamu. Agak nyesek sumpah nyesek banget. Aku baca ngeramal garis tangan orang itu penuh tulus, penuh menghayati, sampai aku bisa nangis karena aku ikutin aluran kisah kamu tuh nggak gampang banget. Sampai kapan ya Bun aku kerja? Aku lihat di sini sampai anak kamu kuliah di sini, karena di sini perekonomianmu lagi nggak bagus. Kamu mau cari uang seberapapun selalu habis, karena di sini kebutuhannya sangat mendesak, banyak banget. Tidak ada yang bisa bantu kamu selain diri kamu sendiri. Karena mereka minta bantuan terus ke kamu. Kadang itu capek. Tapi di saat kamu mau mencukupi biaya anak, kamu gak capek. Oh, luar biasa ya. Aku applause buat kamu. Gila, luar biasa. Kisah yang sangat menarik, kisah yang sangat itu. Capek pasti. Aku sampai nangis juga loh. Karena kisah kamu itu lumayan cukup mengiris-ngiris hati aku. Coba lihat diri kamu. Aduh sayang kali nge-like belum selesai. Halo. Ya coba lihat diri kamu. Kamu gak matre ya. Diajak tinggal rumah yang kayak gitu ala kadarnya, nurut. Tidak nuntut. Kok bisa sih mas kamu selingkuh? Kok bisa mas? Kurangnya aku apa? Sudah aku kasih anak loh. Kecuali aku itu mandul mas. Mungkin oke lah, aku maklumi.
Misalkan aku divonis dengan dokter aku mandul tidak bisa punya anak, mungkin oke. Aku masih maklumi kalau kamu selingkuh, mencari anak. It's okay. Selingkuh buat apa sekarang? Coba pikir, uang dari saya, dari sekolah anak dan semuanya saya. Kebutuhan rokok, makanmu saya. Bajumu saya, kolor-kolor juga, kolor hijau juga gitu. Saya. Kok kurang lagi gitu? Mau kamu apa? Gitu. Kadang-kadang masih berpikir, masih penasaran loh dalam diri. Aku lihat di garis tangan kamu masih penasaran, bertanya yang gede banget, bertanya yang gede. Maunya apa? Kurangku apa? Itu. Muka aku nggak jelek-jelek amat. Kulitku juga nggak hitam-hitam amat. Badanku masih jaga, walaupun nggak gendut-gendut gitu. Oke, standar gitu. Bingung, masih bertanya. Kalau muka aku jelek mungkin oke lah ya. Nggak ngerawat diri oke lah. Aku juga nggak ngerawat diri kan untuk mengerem keuangan. Mau beli skincare bisa aja, mau polis-polis diri bisa. Uang ini kan buat aku hemat, Mas. Buat untuk cukupin untuk kebutuhan anak. Aku bisa kok mempercantik diri, sepuasnya aku lebih makin cantik. Bedak, lipstick, aku pikir sayang di situ. Mahal, sebelah semua mahal. Jadi di sini aku lihat pengorbananmu lumayan cukup parah. Sini ada tisu, sini aku lap dulu, cup. Oh, kasihan kamu sayang ya. Oh, sini tisu. Oh, dilap dulu ya. Oke, pintar. Jadi gimana ya bun, enaknya gimana? Aku kasih jawaban. Satu, aku tahu berat kamu karena anak, nggak enak untuk pisah, mereka juga butuh bapak. Satu. Dua, kamu yang dengan orang yang kamu dekat belum mungkin planning untuk nikah dan apa, karena kamu nggak yakin dengan itu semua, hanya untuk ngisi kekosongan saja. Masih berharap suami ini berubah dan tobat gitu loh, tapi kamu nggak yakin. Satu hal di sini, wanita yang aku lihat yang itu lebih galak, lebih ganas daripada kamu. Yang dia lakukan, suami kamu itu kayak ditutup matanya, kayak lebih fokus ke wanita itu. Dia lebih nurut, bukan nurut sama kamu. Lebih galak, ceweknya lebih jahat, lebih bawel. Sedangkan kamu bawel-bawel saja. Bawel itu bukan berarti bawel yang gimana. Mengingatkan, ayo mas, ayo kerja, nanti kita sama-sama ini biar aku nggak merantau di sini terus. Kamu kerja biar kita buka usaha kecil-kecilan nanti di situ. Mau planning buka usaha, planning dengan suami kamu jadi nggak jadi. Takut nanti penafkahan keuangannya jatuh ke wanita tersebut. Itu menjadi ketraumaan kamu. Karena kamu capek cari uang, uangnya malah yang buat yang lain. Satu hal yang aku lihat di sini, satu, kamu dibuat linglung sama wanita itu. Dibuat kamu harus mengikhlaskan suami kamu. Kenapa? Wanita ini lumayan cukup licik ya. Kenapa gitu bun? Yang aku lihat dengan kepala mata batin saya, dia meritualkan, bukan kamu sakit atau apa, dia meritualkan kamu biar kamu dekat dengan laki lain dan lebih mengikhlaskan suami kamu buat dia. Dia kayak mengarahkan kamu ke laki-laki. Jadi ini ya pelakornya. Aku membuat kamu ngalahkan ke siapa tuh? Si laki tersebut gitu. Sedangkan kamu, perasaan kamu sama suami, nih aku suamimu, nah kamu lihat mukaku atau apa, bawaannya emosi aja, kayak nggak suka. Itu dibuatnya, itu yang dibuatnya. Dia membuat itu semua, buat kamu ilfeel sendiri. Tiba-tiba kamu suka sama laki itu, ilfeel sendiri, males sendiri, nggak jadi diri ini. Jadi kayak dibuat kamu berantakan. Untungnya kamu nggak dibuat sakit-sakitan. Otak pikiran kamu dibuat gila gitu loh, random. Kadang kepingin balik sama suami, kadang sama yang laki ini. Mending sama yang ini. Nggak jadi sama cowok suamiku aja, kan nanti anak-anak kasihan. Terus berubah lagi labil, sama laki ini aja. Dibuat terombang-ambing. Dibuat kamu marah-marah habis-habisan ke suami. Dibuat kamu kayak ini. Kalau kamu bisa bertahan untuk buat suami karena anak. Karena ini yang aku lihat itu karena ulah wanita itu membuat kamu marah sama suami. Dan membuat kamu rasa kamu dengan suami gak full itu karena dia. Kalau saranku, suami kamu ini, bukan aku mengiyakan, bukan aku membela suami kamu ya. Suami kamu ini orangnya gak suka
yang namanya versi suami kamu ya ini ya. Suami kamu ini aku nggak bela kamu, nggak bela suami. Suami kamu ini orangnya tipenya kan udah gak punya harga diri. Dalam arti kan keuangan kamu. Tapi kadang-kadang mungkin ada pembicaraan kamu untuk ngomong ke suami itu kayak menyinggung dia, paham ya? Mas sampai kapan sih mas? Aku kerja terus, aku duit terus, aku kan capek. Mas coba, masa aku cari duit terus? Nah itu kayak merasa kayak, oh gue nggak ada harga dirinya gitu loh. Kayak ada, mungkin ada kata-kata yang lebih keras lagi, lebih lebih kasar lagi gitu. Ada, nggak yang ini kan halus. Ada. Mungkin itu menjadi suatu hal yang kesal, pelarian, banyak penekanan dari mulut kamu. Mas kapan mas, mas kapan ya? Itu menjadi diri pencari pelarian. Nah, di sini ya, kosakata bicara kamu ini agak lumayan cukup pedas kalau lagi emosi. Begitu lagi suami itu orangnya tidak mau apa ya, debat orangnya, malah melari dari tanggung jawab, kayak lari lagi. Kamu sudah baik nggak mau ngomel-ngomel dia baru deket lagi. Tipenya gitu. Iya. Apakah bun suami saya sayang sama saya, masihan, dia masih sayang sama kamu. Sayang, cinta, cuma yang dilakukan itu kilaf. Kilafnya kenapa? Yang aku lihat dengan aku tidak membela suamimu. Wanita ini lumayan cukup gatal gitu loh, paham maksudku? Iya. Wanita ini mau gatal dan wanita ini yang nyosor duluan, bukan suamimu. Yang aku lihat. Dan wanita ini yang ngebet sama suamimu. Wanita ini yang ngejar suami kamu. Karena suami kamu ini tipe yang sangat cuek dan males debat gitu loh orangnya. Males ini. Jadi wanita ini penasaran dengan suami kamu yang dingin, yang sok cool. Padahal dia itu males ngomong, males berdebat gitu ya orangnya. Jadi merasa kayak, oh tipe laki ini setia aku ambil gitu. Aslinya suami kamu tuh bisa setia. Cuma gara-gara kondisi kamu itu seperti ini, pas lagi kececokan, harga dirinya diinjak-injak, konsepnya adalah omongan kamu biar dia itu semangat bekerja. Tapi versi omonganmu kasar, mungkin kamu inget-inget coba, kamu paham kan? Terus tiba-tiba suami kamu ini kayak kesal, balas dendamnya itu yaitu kayak bukan balas dendam, kekilafan. Iya. Pas wanita ini ngadem-ngademi, asik-asik, akhirnya kelepek-kelepek gitu. Seperti itu konsepnya. Dan wanita ini nggak bisa mau ikhlasan begitu saja, yang aku lihat. Tetap ngejar. Walaupun apa yang diminta, suami kamu nggak ada duitnya. Dua, nggak ada apa-apanya. Yang diharapkan apa? Karena kenyamanannya si wanita ini dengan suami kamu. Wanita ini aku lihat ada duitnya juga. Ada duit tapi bukan orang kaya, biasa. Tapi dia nggak butuh uang. Dia nggak butuh uang. Dia butuh kenyamanan komunikasi dengan suami kamu nyaman, buat dia tenang. Karena kisah wanita ini juga lagi bermasalah dengan pasangannya juga. Jadi pelarian. Suamimu pelarian, wanita ini pelarian ke suami kamu. Tapi istri kamu, wanita ini sudah baper dengan suami kamu. Baper, sudah bucin. Yang aku lihat seperti itu. Suami kamu ini masih labil, bingung antar pilih kamu atau wanita ini, pelakor ini. Jadi bimbang. Apakah bisa ditoleransi atau bisa berubah atau gimana? Aku lihat si suami kamu ini masih bisa dimaafkan kok. Walaupun apa yang dilakukan lumayan cukup salah dan fatal sih menurut aku. Saya masih bisa dalam hati kecilnya itu kayak mau pingin berubah. Cuma kamu kayak takut untuk ngasih kesempatan lagi. Yang dipermasalahan adalah wanita itu. Untuk mengubah suami kamu jadi berubah. Itu karena wanita itu. Bukan karena suami kamu. Yang aku lihat, suami kamu dulu nggak kayak gini. Yang aku lihat seperti itu. Apakah ini settingan atau real sampai kamu nangisnya pecah dan akhir lebih tenang kan? Iya. Apakah settingan atau real? So, Tidak real. aku orangnya belak-belakan ya. Jadi apa yang aku sampaikan kan kamu kan orangnya keras. Mulutmu kadang-kadang pedas, kadang-kadang. Kamu tahu kan kesalahanmu di mana? Di situ kesalahan kamu. Aslinya rumah tanggamu tuh bagus. Cuma karena kosakata bicara itu menjadi wanita masuk dalam rumah tangga itu yang adem-ademi. Biasa kan wanita yang lain untuk masuk dalam hubungan itu kadang-kadang baik-baikin. Sedangkan istri saya otomatis sudah tahu sifat karakter. Dan otomatis kan sudah gak ada jaim-jaimnya kan. Marah ya marah. Ini ya ini. Gitu. Wanita ini lebih galak loh daripada kamu justru. Yang aku lihat.
Cuma dia belum buka segi pribadinya, masih belum, masih ditutup-tutupin. Nanti suamimu akan tahu-tahu sendiri. Coba ya gitu, kamu nih masih belum bisa menerima dengan hal itu, karena kayak merasa diinjak-injak harga dari dirimu karena suami kamu kayak gitu. Jadi ini ada sisi salah dari kamu, ada sisi salah dengan suami kamu, sama-sama salah, ada something. Kosakata kamu, suami kamu ini terlalu tidak bisa menahan apa ya, rayuan. Ceweknya yang menggatal, yang saya lihat, ceweknya. Makanya kamu dibuat emosi, emosi terus. Melihat suami kamu bawaannya marah-marah terus, omel-omel terus, melihat mukanya kayak benci. Padahal kalau nggak hubungin, kayak kasihan gitu. Kamu omel-omelin gitu, kayak gitu. Karena nggak sadar kamu dibuatnya. Itu yang aku lihat saya. Seperti itu. Iya. Kadang-kadang wanita yang konsepnya gini ya. Ada wanita yang sudah bucin sayang ya. Di sini aku tidak mengejas siapapun ya. Jadi wanita yang pelakor tersebut itu tidak mengikhlaskan. Ada yang membuat istrinya sakit-sakitan. Yang ini dia membuat hawa kamu marah terus. Itu saja yang aku lihat. Iya. Mau dibuat kamu tenang, relax, bisa aja. Tapi posisi ini kondisimu lagi nggak fit, kondisimu lagi nggak bagus, lagi drop, lagi capek banget. Jadi aku nggak mungkin bersihkan sekarang daripada nanti kamu pingsan. Capek pasti, apalagi nangismu lumayan cukup kayak seperti itu. Tapi jauh lebih plong lah seenggaknya ya, jauh Iya. lebih plong. Aku dari tadi nggak bisa tidur sama sekali ya. Tapi sekarang sudah lega sih. Makasih ya Kak. Iya, kalau saran aku bilang aja gini Bun, buatin wanita itu jangan ganggu suami saya. Kalau aku lihat kasih kesempatan apa enggak sih Bun? Kalau aku sih lihat kasih kesempatan aja, karena ini kesalahan dari eh, ya yang aku tadi sebutin itu. Jadi masih bisa ditoleransi kok, masih bisa. Tapi kamu kan karena ada anak juga loh sayang. Kalau aku lihat kalau misalkan nggak bisa, aku bilang nggak bisa biasanya. Masih bisa ditoleransi. Nanti bilang aja gini, wanita itu biar nggak guna-gunai saya, biar saya bisa nahan emosi Bun, gitu aja. Ingetin aku gitu. Iya Bun. Kondisimu lagi nggak enak badan kan? Iya. Makanya aku nggak mau bersihin sekarang. Kondisimu lagi nggak enak badan. Ya udah, nanti kalau kamu butuh, kamu inbox aku, bilang aja seperti itu. Iya Ya, Bun. sayang ya. Makasih ya Bun. Iya. Oke. Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam.